Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Rifki Nofesar, SE MSM. Saya merupakan dosen program studi pariwisata Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Bidang keilmuan saya adalah perencanaan dan pengembangan pariwisata. Saya dipercaya oleh program studi pariwisata Institut Seni Indonesia Padang Panjang pada mata kuliah teori dan mata kuliah praktek yang berkaitan dengan pariwisata. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah gastronomi, ekonomi pariwisata, studi kelayakan bisnis pariwisata, dan perilaku konsumen. Pada PDD UKT-PT di bidang pengajaran kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah perilaku konsumen yang terdapat di program studi pariwisata Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Mata kuliah perilaku konsumen merupakan mata kuliah keahlian yang bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa untuk menganalisis perilaku wisatawan berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Melalui kegiatan eksplorasi dan observasi, mahasiswa belajar memahami kebutuhan wisatawan guna merumuskan strategi dan pengelolaan pariwisata yang efektif berbasis konsumen. Sistem pembelajaran dilakukan secara konsisten selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dengan bobot penilaian proses perkuliahan sebesar 10%, tugas sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 50%. Capaian mata kuliah perilaku konsumen diantaranya adalah mahasiswa mampu menjelaskan perilaku konsumen pariwisata. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat perencanaan dan strategi pemasaran dan bauran berdasarkan karakteristik perilaku wisatawan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami aplikasi dari ilmu perilaku konsumen untuk memenangkan persaingan bisnis di bidang pariwisata. Penyampaian materi dilakukan dengan teknik presentasi yang diselingi dengan tanya jawab, diskusi, dan diakhiri dengan pemberian tugas. Berikut cuplikan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, selamat datang di semester 6 dan kali ini kita bertemu di mata kuliah perilaku konsumen. Kita akan berbicara tentang perilaku konsumen di bidang pariwisata. Oke, karena ini pertemuan pertama, saya kasih tahu dulu beberapa aturan selama perkuliahan. Yang pertama, selama perkuliahan wajib hadir tepat waktu dengan toleransi keterlambatan sekitar 15 menit. Oke, dan juga teman-teman wajib menggunakan pakaian yang sopan untuk yang laki-laki berambut pendek, untuk yang perempuan jika tidak berjilbab menggunakan ikat rambut. Yang ketiga, harus aktif dalam diskusi, harus aktif bertanya karena keaktifan menjadi poin tersendiri untuk teman-teman. Oke. Yang selanjutnya adalah tepat waktu dalam perkuliahan, tepat waktu dalam berdiskusi, dan tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Tidak ada toleransi keterlambatan tugas, resiko ditanggung sendiri karena saya akan memberikan deadline yang sesuai dan tetap akan sesuai deadline. Yang selanjutnya adalah no plagiarism, tidak ada plagiat, tidak boleh mengcopy paste tugas temannya sendiri, tugas orang lain, harus original pekerjaannya sendiri. Oke. Dan juga gadget privacy. Yang pertama, dilarang menggunakan gadget. Oke, bermain media sosial dan lain-lain. Saya akan izinkan penggunaan gadget pada waktu-waktu tertentu. Oke. Yang selanjutnya itu dilarang merekam dan dilarang memfoto slide PowerPoint. Slide PowerPoint harus dicatat secara keseluruhan atau beberapa slide akan saya berikan secara sukarela. Oke, yang diperbolehkan hanya mencatat, mencari referensi, atau menggunakan handphone saat diminta oleh dosen. Atau saat saya minta, silahkan gunakan gawainya, silahkan gunakan. Tapi saat tidak ada toleransi dalam penggunaan gadget. Oke, dan juga seperti yang kita ketahui, aturan umum, yaitu bukan keterlambatan, tapi kehadiran maksimal 75% atau hanya boleh izin sakit atau lain-lain, alasan apapun itu sebanyak 3 kali dalam 16 pertemuan ini. Oke, selama 16 pertemuan kita akan ada 2 kali ujian. Yang pertama adalah UAS, ujian akhir semester, dan yang kedua adalah ujian tengah semester. Dan akan ada beberapa kali kuis yang akan muncul di pertemuan-pertemuan tertentu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Oke. Baru kita masuk perilaku konsumen. Sebelum saya masuk perilaku konsumen, apa itu pariwisata? Siapa yang bisa? Silahkan tunjuk tangan. Kalau tidak ada yang bisa, saya yang tunjuk. Oke, apa itu pariwisata? Silahkan Rahmai.
pariwisata adalah perjalanan atau kunjungan, sementara seorang keluar dari tempat tinggalnya untuk tujuan rekreasi, bisnis, edukasi, maupun kesehatan. Oke, terima kasih. Jadi pariwisata itu adalah perpindahan dari titik A ke titik B dalam konteks atau dalam tujuan tertentu. Sekarang kita tidak bahas pariwisata, kita bahas si konsumennya. Siapa konsumen dalam pariwisata? Wisatawan. Oke. Wisatawan adalah konsumen kita, atau orang yang menggunakan jasa pariwisata itu adalah wisatawan. Kita bahas perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang proses bagaimana individu atau kelompok mulai dari memilih, membeli, menggunakan, mengevaluasi baik produk atau jasa pariwisata untuk memuaskan kebutuhan si wisatawan itu sendiri. Oke. Kata kuncinya di sini adalah proses. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana si wisatawan itu ingin datang atau ingin berwisata sampai dia mendapatkan kepuasan dari aktivitas wisatanya itu sendiri. Oke, dalam teori consumption process, wisatawan akan mulai memilih terlebih dahulu, baru dia beli, dia gunakan, dia evaluasi. Evaluasi ini akan dua, dia akan gunakan kembali atau membeli kembali, atau dia akan buang. Saat dia buang artinya dia tidak puas, saat dia menggunakan kembali artinya kepuasannya semakin meningkat. Oke. Baru kita masuk the wheels of consumer behavior. Oke. Dalam model Peter and Olson ada 3 poin utama dalam consumer behavior. Perilaku konsumen itu sendiri. Yang pertama adalah kognisi. Ini berkaitan dengan pengetahuan, dengan cara seseorang berpikir. Lalu ada afeksi, ini berkaitan dengan perasaan, emosinya, moodnya, dan lain-lain. Baru yang terakhir adalah environment, lingkungan dari si wisatawan itu sendiri. Bagaimana lingkungannya, budayanya seperti apa, keluarganya bagaimana, pertemanannya bagaimana. Inilah environment. 3 ini menjadi poin penting, oke? Dia akan memberikan perubahan-perubahan jika salah satunya tidak dimiliki. Tapi semua wisatawan, semua manusia harusnya memiliki ini, oke? Lalu kita masuk pendekatan psikologis. Psikologikal itu menurut Maslow itu ada 5 poin penting. Yang pertama, kebutuhan dari si konsumen itu sendiri adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisik, mulai dari penginapan, mulai dari tempat makan, dan lain-lain. Dia hanya butuh itu. Dia belum butuh pada bagian lain. Lalu kebutuhan itu akan selalu meningkat. Mulai dari kebutuhan yang pertama itu adalah fisikis, fisiologisnya. Secara fisik yang penting ada. Lalu masuk ke rasa aman, mulai ada rasa aman dan nyaman saat seseorang melakukan aktivitas perjalanan. Misal datang ke hotel, hotelnya terlihat aman, terlihat nyaman, bersih, dan lain-lain. Lalu masuk adalah kepada bagian sosial, di mana seseorang merasa ada dalam satu kelompok atau bagaimana seseorang merasa dirinya sudah dicukupi secara sosial atau secara emosionalnya sendiri. Lalu baru penghargaan, di mana seseorang ingin melakukan sesuatu, aktivitas itu atas dasar dihargai oleh seseorang atau dipuja oleh orang lain. Contoh pada luxury tourism, mereka akan nginap di hotel mewah atau di cruise berbintang dan lain-lain. Barulah aktualisasi diri. Pada bagian aktualisasi diri, motivasinya sudah berbeda. Dia merasa sudah cukup dengan dirinya sendiri, dia akan balik ke orang lain. Oke. Next, baru digital consumer and experience economy. Oke. Digital consumer itu muncul dari bagian digitalisasi. Saat sekarang ini kita sudah masuk era digital, di mana digitalisasi tidak bisa dipisahkan dari pariwisata. Mulai dari sosial media menjadi salah satu tempat promosi dan tempat penghancur terbaik yang pernah ada. Karena semua orang mencari inspirasi di situ, semua orang ingin mendapatkan sesuatu yang mungkin orang lain tahu tapi dia tidak tahu. Oke. Lalu ada online review. Pernah baca review sebelum beli barang? Percaya dengan reviewnya? Percaya. Pernah sudah percaya dengan review tapi tetap beli, hasilnya gimana? Ada yang bagus, ada yang tidak. Nah, inilah online review. Online review itu reputasi seseorang dipertaruhkan dari online review, karena online review sendiri menjadi patokan paling umum seseorang dalam memilih sesuatu.
Oke, baru masukkan rekomendasi, algoritma, dan personalisasi. Algoritma kita berbicara rekomendasi yang paling kita inginkan dan kita butuhkan. Makanya biasanya teman-teman kalau di media sosial, yang akan muncul di halaman depan media sosial teman-teman adalah apa yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman ingin cari, itu yang akan muncul, karena itu personalisasi. Baru adalah experience ekonomi, di mana terjadi perpindahan di mana orang hanya biasanya membeli jasa, tapi sekarang tidak lagi membeli jasa, tapi membeli pengalaman yang belum tentu bisa dia dapatkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Lalu kita bahas sejarah pariwisata terlebih dahulu. Pariwisata Indonesia itu dimulai dari zaman kolonial. Tahu kenapa kolonial membuat pariwisata? Kalau kolonial membuat pariwisata, tahu kenapa? Kolonial membuat pariwisata di Indonesia karena ada rasa jenuh dan rasa stres. Mereka di daerah yang 4 musim, masuk ke 2 musim, muncul rasa jenuh, muncul rasa stres, karena di zaman itu belum ada yang namanya penerbangan rutin seperti saat sekarang ini, mau tidak mau, akhirnya mereka menciptakan kawasan elit. Kawasan elit paling pertama yang mereka ciptakan, ada yang tahu di mana? Batavia. Batavia itu adalah pelabuhan yang mana akhirnya menciptakan wisata elit di situ, di mana kolonial-kolonial dan keturunan bangsawan yang hanya bisa masuk ke daerah-daerah sana. Mulailah akhirnya bergeser mencari wisata budaya, apa budaya yang tidak umum ditemukan. Makanya muncullah destinasi yang paling terkenal itu Bali. Lalu di 1900-an mulai, karena Bali memiliki keunikan, keaslian dari alam dan budayanya yang mana tidak tergerus oleh apapun, akhirnya muncullah Bali mulai mendunia, dan di 1970 mulai Bali ditetapkan sebagai destinasi utama Indonesia. Oke. Lalu muncullah sekarang 1990 muncul New Bali, dan 2000-an promosi digital branding untuk New Bali itu sendiri. Dan yang terakhir, kita tidak lagi masuk pada mass tourism, tapi masuk kepada sustainable tourism. Sustainable tourism, pariwisata yang berkelanjutan, yang mana menjamin keberlanjutan dari negara, destinasi, dan wilayah itu sendiri. Oke. Lalu terakhir, kita harus mengenal dulu ragam pariwisata. Ini yang paling umum saja ya, ragam pariwisata itu banyak. Ini yang paling umum, yang pertama itu adalah cultural tourism. Kita berbicara pada pariwisata budaya. Oke. Indonesia ada berapa banyak budaya? Banyak. Indonesia ada banyak budaya, tapi budaya yang paling terkenal di luar negeri apa? Yang paling terkenal itu masih Bali. Untuk kuliner yang paling terkenal apa? Rendang. Rendang itu terkenal di tahun 2017, dan menurut tes Atlas per 2026 yang salah satu kuliner terkenal masuk 2 besar, dia adalah sate Padang. Itu salah satu. Kalau kita berbicara kuliner, kita akan berbicara gastronomi. Kenapa rasanya harus begitu? Kenapa warnanya harus begitu? Itu salah satu masuk pada wisata budaya. Masuklah wisata alam. Wisata alam, Indonesia punya banyak sekali gunung berapi. Kita masuk Ring of Fire. Salah satu bentuk wisata alam adalah wisata yang dilakukan oleh pencinta alam terutama, atau orang yang kecenderungan ikut serta dalam aktivitas cinta alam itu sendiri. Misalnya pegunungan, pantai, hutan, dan lain-lain. Pada wisata alam, wisatawan lebih cenderung mencari keaslian dari satu destinasi. Tidak lagi mencari sesuatu yang tiba-tiba sudah ada bangunan, tapi mereka lebih cenderung, oh ya sudah, masih asli dengan pepohonannya dan lain-lain. Lalu wisata religi, ini perjalanan dengan tujuan spiritual. Salah satu yang paling umum itu adalah haji dan umroh, masuk pada kategori wisata religi. Lalu itu MICE, Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Ini masuk pada pariwisata dalam bentuk perjalanan bisnis. Oke. Biasanya di perjalanan bisnis yang dilakukan berbarengan dengan aktivitas pariwisata. Lalu pariwisata special interest tourism, pariwisata minat khusus. Pariwisatanya tidak semua orang mungkin mau. Seperti
culinary, diving, birdwatching, atau yang paling umum itu apa? Olahraga masuk sport tourism, bukan lagi minat khusus. Fotografi itu masuk, plan fotograf paling umum paling sekarang. Oke, lalu kita masuk ke wellness tourism. Wellness tourism adalah pariwisata kesehatan. Pariwisata bisa bikin sehat? Bisa. Oke, pariwisata kesehatan ini masuk pada kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kalau berbicara kesehatan fisik, kita artinya berbicara pada spa, kita berbicara pada refleksologi dan lain-lain. Tapi kalau kita berbicara secara mental, artinya wisata yang memberikan ketenangan. Oke. Wisata yang memberikan ketenangan pada si konsumennya itu sendiri atau si wisatawan itu sendiri. Oke. Jadi, teman-teman sekalian, kita akan membahas si konsumen. Sebelum kita tahu konsumen itu, kita harus paham dulu pariwisatanya apa. Apa saja yang bisa menjadi kebutuhan si wisatawan itu. Jangan sampai kita mencari konsumen. Contoh, kita dapat konsumen, dia adalah pencinta alam dan hobinya naik gunung, tapi malah dibawa ke pantai. Dia tidak akan muncul rasa senang. Karena kita menciptakan pariwisata itu harus menciptakan kepuasan dalam diri wisatawan itu sendiri. Jadi kita harus paham sekali dengan ragam jenis pariwisata, dan kita nantinya di pertemuan berikutnya akan bahas tentang jenis-jenis wisatawan, motivasi wisatawan, persepsi wisatawan, sampai dengan sikap, dan sampai akhirnya bagaimana mengukur kepuasan atau ketidakpuasan wisatawan itu sendiri. Dan pada pertemuan terakhir, kita akan menentukan strategi apa yang terbaik dalam mengembangkan satu destinasi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Menurut Bapak, apa bedanya ragam wisata keseluruhan dengan minat khusus? Minat khusus ini kan bisa jadi dia suka budaya, dia bisa jadi suka alam, bisa jadi suka religi. Nah, kenapa tetap ada wisata minat khusus? Oke, gini. Dalam setiap, kita ambil satu contoh kuliner. Dalam setiap wisata semua orang butuh makan. Kuliner pasti. Ya. Tapi dalam wisata minat khusus orang tidak lagi mencari si wisatawannya, destinasinya, tapi orang fokus pada kulinernya. Sebagai contoh, mungkin teman-teman pernah lihat di media sosial, salah satunya itu yang paling terkenal adalah The Food Ranger. Dia masuk pada kuliner yang tidak lagi terkenal. Oke, salah satu videonya, bukan The Food Ranger, karena The Food Ranger nggak ada, saya lupa namanya. Salah satu videonya itu adalah mencari aslinya ampiang dadia. Oke, tahu aslinya ampiang dadia itu dari mana? Dari susu. Susu apa? Susu kerbau. Susu kerbau. Gimana caranya ngambil susu kerbau? Gimana cara ngambil susu kerbaunya? Pernah coba? Belum, tapi ngelihatnya Oke, nah itu gitu. Dalam pariwisata minat khusus, semua ada orang-orang yang hanya berfokus pada hal itu. Dia tidak lagi berfokus, oh alamnya bagus, ya nanti dulu alamnya. Saya akan menikmati dulu bagaimana satu kuliner itu terbentuk. Bagaimana cita rasa si kuliner itu terbentuk. Nah itulah yang namanya pariwisata minat khusus. Tidak semua orang, ini sangat segmented sekali. Karena kalau kita berbicara setiap pariwisata pasti ada fotografinya, pasti ada kulinerinya, pasti ada sportnya juga. Kalau kita bicara wisata pantai, pasti kita akan ikut sportnya juga. Tapi pariwisata minat khusus, orang-orang yang wisatawan mencari sesuatu yang mungkin tidak semua orang mencari. Itu yang dinamakan dengan pariwisata minat khusus. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, jika tidak ada lagi pertanyaan, kita masuk ke customer journey dalam pariwisata. Inilah yang dilakukan si konsumen sebelum menentukan destinasi itu sendiri. Yang pertama, dia kenali dulu kebutuhannya. Dia butuh apa? Oke. Dia butuh apa? Bisa jadi ini karena tekanan kantor, rasa bosan, atau yang lain. Seperti Belanda tadi, dia muncul rasa bosan dalam dirinya. Dia tidak ingin ada rasa bosan, tidak ingin rasa jenuh, maka dia butuh pariwisata. Lalu dia akan mencari pariwisata itu sendiri mulai dari search engine, media sosial, review, dan lain-lain. Barulah wisatawan itu akan mencari alternatif. Sebagai contoh, kalau kita bicara pantai, ada berapa banyak pantai di Sumatera Barat?
Banyak, oke. Banyak. Ada pantai yang sudah tereksplor, ada yang tidak. Alternatif evaluasi, alternatif itu maksudnya adalah dia akan menentukan pantai mana yang mungkin paling mudah dijangkau, keamanannya paling aman, dan mungkin aksesnya juga dapat ditentukan. Itulah dia menentukan alternatifnya mungkin. Berdasarkan apa dia menentukan alternatif? Berdasarkan si kebutuhannya. Dia butuhnya hanya untuk dirinya sendiri kah? Untuk keluarganya kah? Untuk teman-temannya kah? Nah, dia akan tahu dulu kebutuhannya apa, baru dia bisa menentukan alternatif dia akan kemana. Baru dia akan melakukan aktivitas actionnya. Dia akan melakukan aktivitas pariwisata itu berdasarkan analisa kebutuhannya. Setelah itu barulah dia evaluasi pasca kunjungan. Saat ini, orang kecenderungan komplain pada media sosial, terutama Google Review. Tidak lagi seperti dulu mungkin langsung menyampaikan ke manajemen, tapi sekarang orang masuk ke Google Review. Yang mana Google Review itu sendiri bisa dibaca oleh semua orang, tanpa terkecuali. Oke, makanya saat evaluasi pasca kunjungan, jika wisatawan itu puas, dia akan melakukan rekomendasi. Reviewnya akan bagus, bintangnya bintang 5, dan mungkin dia akan melakukan promosi secara langsung ke temannya sendiri agar datang ke destinasi tersebut karena dia merasa puas. Ini akan berbanding terbalik jika wisatawan itu merasa kecewa. Saat wisatawan merasa kecewa akan muncul komplain, akan muncul review negatif, dan saat muncul review negatif itulah yang akan menghancurkan si destinasi itu sendiri. Oke. Kita sekarang berpikir. Kita akan berpikir, nanti akan saya bagi kelompok. Pertama, mana yang lebih penting, harga murah atau pengalaman yang unik. Lalu, dari sosial media risknya, bagaimana media sosial membentuk persepsi risiko. Persepsi risiko itu apakah selalu positif, media sosial itu memberikan dampak positif terus, atau hanya scam saja. Media sosialnya bagus, tapi saat datang, ya kalau masih biasa saja masih untung, tapi tidak bagus. Dan yang terakhir, risikonya seperti apa. Resiko mulai dari biaya, kebencanaan, dan lain-lain. Untuk itu, saya akan bagi 2 kelompok, kiri dan kanan, mulai dari tengah sini. Dan nanti akan saya tunjuk satu orang siapa yang akan berbicara dan memberikan argumen dari 3 ini. Waktu diskusi 10 menit, saya persilahkan. Oh iya, sabar. Oke, teman-teman sekalian, waktunya cukup. Perlu saya sampaikan sendiri terlebih dahulu, di sini bersifatnya argumen. Tidak ada argumen yang salah. Argumen itu harus berbasis teori dan makanya dia tidak akan salah. Untuk itu, game on time to think ini, saya minta satu orang sabar, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu, apakah mana yang lebih penting, harga atau pengalaman unik? Menurut kelompok kami, harga itu memang penting. Harga yang terjangkau memang penting, tetapi pengalaman unik lebih dicari oleh wisatawan. Apalagi wisatawan di Gen Z atau milenial, karena mereka lebih ingin merasakan sesuatu, bukan melakukan sesuatu. Jadi mereka lebih mencari melakukan sesuatu. Mereka lebih bukan lebih ingin melakukan sesuatu, tapi merasakan sesuatu. Selanjutnya itu tentang sosial media risk. Media sosial membentuk persepsi. Resikonya secara signifikan itu membentuk framing. Framing ini bisa menjadi positif dan negatif. Framing ini bisa menjadi referensi, tetapi bisa juga menjadi ekspektasi yang berlebihan.
wisatawan bisa berekspektasi secara berlebih sehingga nanti datang ke tempat destinasi itu berbeda dengan apa yang framing. Terus selanjutnya itu resiko bencana dan biaya yang tinggi, risk versus visit. Itu kelompok saya menyimpulkan wisatawan memproses resiko berdasarkan risk toleransi masing-masing bagi tipe pioner resiko bencana atau biaya tinggi justru meningkatkan nilai petualangan yang tidak bisa digantikan oleh destinasi lain. Jadi intinya karakteristik dari destinasi itu sangat penting bagi resiko bencana atau biaya yang tinggi. Oke, terima kasih, sabar. Silakan duduk, Mbak. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Dalam pemilihan tertentu, price atau experience itu ada dampak dari pilihannya masing-masing, sosial medianya, bagaimana framing yang muncul, lalu terkait dengan risiko bencana dan biaya tinggi yang muncul, segala sesuatu ada dampaknya. Untuk itu, teman-teman sekalian, silakan lakukan analisis ini, pilih satu destinasi, yang mana destinasi itu beriklan, dan kita akan presentasikan secara masing-masing 5 menit di depan kelas di pertemuan minggu depan. Di pertemuan minggu depan, kita akan mulai bahas tentang perilaku wisatawan, mulai dari motivasinya terlebih dahulu, apa yang membuat wisatawan itu ingin datang ke destinasi. Untuk itu, hari ini saya cukupkan sampai di sini. Berikut literatur review yang bisa teman-teman pakai, yang saya gunakan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jabaran mata kuliah perilaku konsumen dan cuplikan video pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen Program Studi Pariwisata Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.